Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar dari Mazmur pasal yang ke-37. Dan ini merupakan sebuah Mazmur yang ditulis oleh Daud sendiri. Dan Daud hendak menceritakan memang sangat sulit untuk hidup benar di tengah angkatan orang fasik. Memang sangat sulit untuk bisa tetap hidup secara lurus di tengah angkatan yang bengkok. Saya sendiri punya pengalaman ketika masih duduk di bangku sekolah. Pada waktu itu kami sedang mengadakan atau melakukan yang namanya tes atau ulangan. Saya sebetulnya sudah belajar, saya sudah mempersiapkan semuanya dengan baik. Tetapi ketika teman-teman saya mayoritas mereka mencontek dan guru memang seolah-olah tidak mau peduli akan hal itu, atau dalam tanda kutip seolah-olah membiarkan hal itu terjadi. Guru tidak mengawasi, bahkan guru seringkali keluar kelas. Maka terjadilah nyontek berjamaah, semuanya mayoritas nyontek. Apa yang saya lakukan? Saya sudah mempersiapkan dengan baik, saya sudah belajar dengan baik, dan saya sepertinya bisa mengerjakan soal itu dengan baik. Namun ketika melihat mayoritas teman-teman saya nyontek semuanya, maka saya pun ikut-ikutan nyontek. Kenapa? Saya berpikir mereka bisa dapat nilai bagus, saya yang belajar mati-matian mungkin tidak sebagus mereka. Jadilah saya ikut-ikutan menyontek supaya nilai saya sama bagusnya dengan mereka. Itulah yang menjadi sebuah pergulatan hati Daud juga. Bagaimana orang benar mempertahankan sikap benar di tengah-tengah orang fasik, melihat kejahatan orang fasik, melihat tindakan semena-mena orang fasik, melihat bagaimana orang fasik menggunakan kekuasaannya, pengaruhnya untuk menindas orang lain, dan seterusnya. Maka banyak orang benar ikut-ikutan seperti itu. Walau demikian, Daud melalui Mazmur 37 ini memberikan nasihat kepada kita semuanya. Biarlah kita orang benar tetap menjaga hidup kita benar, tidak ikut-ikutan dengan apa yang dilakukan oleh orang fasik. Dan saya rasa itu adalah kunci kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu adalah kunci keberhasilan yang sesungguhnya. Ingatkah Anda Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga? Apa saja yang dibuat orang benar, dibuat Tuhan menjadi berhasil. Sebab orang benar akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bagaimana orang benar bisa bertumbuh subur seperti itu? Bagaimana bisa diberkati? Ayat yang pertama dari Mazmur pasal pertama menulis, berbahagialah mereka yang tidak berjalan bersama orang berdosa, yang tidak berdiri dalam kumpulan orang fasik, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Tidak ikut-ikutan fasik. Maka itu kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Di dalam Mazmur pasal ke-37, lagi-lagi Daud mengingatkan akan kita semuanya, orang percaya, orang benar, untuk tetap hidup benar tanpa perlu marah melihat orang fasik berbuat jahat, tanpa perlu iri hati seandainya mereka yang melakukan kejahatan itu seolah-olah diberkati, seolah-olah lancar segala apa yang mereka lakukan, bertambah subur, bertambah gemuk mereka dibandingkan dengan kita yang berusaha mati-matian hidup jujur di hadapan Tuhan. Kalau Anda baca ayat yang pertama, Alkitab berkata, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bahkan di dalam ayat yang ketiga, ini adalah nasihat yang penting untuk Anda dan saya dengar. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dengan kata lain, Daud mengingatkan, janganlah ikut-ikutan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh orang fasik. Tentu ada alasannya. Apa alasannya? Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang kedua, sebab mereka atau orang fasik ini segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Maksudnya adalah memang orang fasik itu bisa terlihat segar seperti tumbuh-tumbuhan, bisa seperti rumput yang terlihat hijau, tetapi segera sesudah itu lisut.
segera sesudah itu layu. Artinya tidak ada kejahatan yang abadi. Tidak ada sesuatu kefasikan berjalan terus selama-lamanya. Ada waktunya. Apa yang mereka kejar dengan susah payah, mengorbankan integritas, mereka berbuat curang, keberhasilan yang besar, tapi bisa habis dalam waktu sekejap. Kalau Anda perhatikan juga ayat ke-17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ada waktunya orang fasik jatuh, dan bisa juga orang benar jatuh. Apa yang membedakan? Begitu orang fasik jatuh, maka lengannya dipatahkan. Selesai, habis. Tetapi orang benar ketika dia jatuh, Alkitab menulis, tidak sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Ayat yang ke-25, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Kalau kita tetap mempertahankan hidup bersih, hidup benar di hadapan Tuhan, sekali-kali kita tidak pernah ditinggalkan. Atau anak cucunya meminta-minta roti. Bahkan bukan hanya kita yang diberkati, anak kita diberkati, cucu kita bahkan diberkati, generasi yang ada di bawah kita akan tetap diberkati karena kita orang benar yang hidup benar. Maka yang ke-27 menasihatkan seperti ini kepada kita semuanya. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik, maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Inilah yang membedakan orang benar dan orang fasik. Sama-sama diberkati, sama-sama berhasil, tetapi yang buat perbedaan besar adalah orang benar akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Tetapi orang fasik keberhasilannya itu seperti rumput. Terlihat hijau sesaat, setelah itu kering. Terlihat seperti daun tumbuh-tumbuhan. Terlihat segar, tapi hanya sesaat, setelah itu layu. Jalan mana yang hendak kita pilih? Kalau saya memberikan nasihat kepada Anda semuanya, pilihlah jalan hidup orang benar. Akan langgeng, akan abadi. Sehingga kita bahkan setelah mati masih terus bisa mewariskan hal-hal yang indah untuk anak cucu kita. Tuhan berkati.